Pada pukul 9.37 waktu setempat di pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas, Iran, fregat Iran Sahan berlabuh di antara selusin kapal lain yang bersiap menutup Selat Hormuz. Tanpa sepengetahuan para pelaut Iran, hari itu adalah hari ketika Angkatan Laut AS memutuskan bahwa setiap kapal Iran akan berubah menjadi bangkai di dasar laut. Semuanya dimulai dari kapal perusak dan kapal selam AS yang tersebar di Teluk Oman dan Teluk Persia. Rudal Tomahawk diluncurkan satu persatu di pagi hari, terbang rendah pada ketinggian 30 kaki, mengikuti jalur yang telah diprogram sebelumnya di sekitar target. 12 mil sebelum pantai Iran, sistem pencocokan kontur medan mulai bekerja, membaca bukit dan lembah nyata, lalu mencocokkannya dengan peta digital hingga rudal mengunci posisi dengan presisi tinggi. Di atas Sahan, konsol tempur mulai aktif. 4 menit menuju kesiapan senjata atau 3 jika prosedur dilewati. Di pusat informasi tempur, operator menatap layar MQ-9 tanpa berkedip. 2 menit menuju benturan dan tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Pada pukul 9.55, rudal pertama menghantam. Layar berubah putih lalu kembali memperlihatkan asap hitam tebal yang menggulung di dermaga. Ledakan sekunder menyebar cepat, didorong angin pagi ke arah timur. Peluncur rudal tidak sempat digunakan, serangan datang terlalu cepat. Namun justru setelah itu waktu menjadi musuh bagi Amerika. Tomahawk kedua bergantung pada sistem pencocokan visual, membandingkan gambar kamera dengan foto satelit dermaga Sabalon. Ia harus mengenali bentuk kapal dan struktur dermaga yang utuh. Jika asap menutupi semuanya, sistem akan mencari kecocokan lain, dan puing terbakar bisa terlihat seperti target. Di siaran MQ-9, asap mulai menghilang perlahan. 30 detik gelap, 45 detik masih tertutup. 75 detik mulai menipis, hingga pada detik ke-93, haluan Sabalon terlihat samar. Tepat saat itulah rudal kedua menghantam jembatan kapal. Sabalon pernah selamat dari bom 500 pon pada tahun 1988 dan berhasil kembali sebagai simbol diplomasi. Namun hari ini, 38 tahun keberuntungan itu berakhir. 2 fregat hancur, tetapi itu baru awal. 3 mil di utara, sebuah kapal pembawa drone sepanjang 755 kaki mulai bergerak. Di layar E-2D Hawkeye, 3 objek terbang rendah muncul dari arah Shahid Gahari, bergerak lambat dengan jejak radar kecil. Itu adalah drone Shahed 136 yang diluncurkan secepat mungkin dari kapal tersebut. 3 drone sudah mengudara, 3 lainnya siap diluncurkan. Setiap detik kapal itu bertahan berarti ancaman baru bagi kapal perusak AS sejauh 30 mil. 2 FPA-18E Super Hornet dari VFA-14 melaju membawa rudal AGM-158C. Rudal ini memiliki jangkauan ratusan mil, kecepatan tinggi, dan hulu ledak besar yang mampu menembus lambung kapal sebelum meledak di dalamnya. Namun yang paling berbahaya adalah kemampuannya beroperasi mandiri, tanpa GPS, tanpa komunikasi, hanya mengandalkan sensor pasif dan kecerdasan buatan. Saat dilepaskan dari ketinggian 40.000 kaki, LRASM menjadi senjata otonom sepenuhnya. Ia terbang rendah, hampir menyentuh puncak gelombang, mendengarkan emisi radar dan komunikasi target tanpa memancarkan sinyal apapun. Sementara itu, 3 drone Shahed mendekat ke armada AS pada ketinggian sangat rendah. Patroli udara tempur hanya memiliki 45 detik untuk merespons. Hornet utama mendeteksi 1 drone melalui sensor inframerah dan menembakkan Sidewinder yang menghancurkannya. Drone kedua ditembak dengan meriam 20 mm dan yang ketiga jatuh tak lama kemudian. Di saat yang sama, LRASM terus melaju tanpa terpengaruh pertempuran di atas. Ketika kapal target bergeser ratusan meter dari posisi awal, sistemnya tetap mampu menyesuaikan. Kapal Begari masih bergerak dan meluncurkan drone ketika rudal pertama menghantam dek depan, menembus dan meledak di ruang penyimpanan. 30 detik kemudian, rudal kedua menghantam garis air. Struktur kapal tidak mampu menahan ledakan itu. Lambungnya runtuh dan dalam 1 menit kapal miring tajam. Begari tenggelam, namun 6 drone yang sempat diluncurkannya kini berada di udara, menjadi ancaman berikutnya yang harus dihadapi. Bandar Basrah kini berubah menjadi kuburan baja yang terbakar.
Namun 200 meter ke timur sepanjang pantai, kapal induk Iran masih aktif dan siap ikut bertempur. Pangkalan Angkatan Laut Konarak terletak di pelabuhan dangkal di Teluk Oman, menjadi markas armada timur Iran dan rumah bagi kapal utama mereka, Jamaran. Selama 10 tahun, kapal ini dipamerkan di televisi pemerintah sebagai simbol kekuatan. Ia tampil dalam setiap parade Angkatan Laut, dilengkapi rudal anti kapal modern dan sistem pertahanan udara Fajr 27 yang mampu menjangkau target hingga 20 km. Di atas kertas, ia adalah kebanggaan. Kapal unggulan dengan reputasi sempurna. Namun dalam kenyataan, ia belum pernah diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Para pilot Amerika yang mendekat ke Konarak segera melihat masalah melalui penerima peringatan radar mereka. 2 pemancar aktif mengelilingi pelabuhan. Radar pencarian yang seharusnya sudah dinonaktifkan. Misi SEAD yang bertugas menekan pertahanan udara musuh ternyata salah sasaran, menyerang lokasi 60 mil ke selatan. Akibatnya, meriam anti pesawat Zu-23 masih aktif. Senjata baras 2 generasi Soviet ini mampu menembakkan hingga 1000 peluru per menit, menciptakan hujan baja bagi apapun di bawah ketinggian 8.000 kaki. Pilot kini hanya memiliki 60 detik untuk bertahan. Di bawah pesawatnya tergantung AGM-84 SLAMR, satu-satunya senjata yang menuntut kendali manual penuh. Dalam 5 mil terakhir, kamera inframerah di hidung rudal mengirim video langsung ke kokpit. Pilot harus mengarahkan titik tumbukan dengan joystick kecil seolah melakukan operasi bedah dari jarak jauh. Ia tidak bisa pergi sebelum misi selesai. Pilihannya buruk, meluncurkan sekarang dan tetap dalam jangkauan tembakan anti pesawat selama 1 menit penuh, atau menunggu di luar zona bahaya dan memberi waktu bagi kru Jamaran untuk mengaktifkan sistem rudal mereka. Ia memilih menyerang. Rudal dilepaskan, sayap terbuka, dan mesin turbojet mendorong rendah di atas permukaan laut. Pilot naik ke ketinggian 22.000 kaki, tepat di atas jangkauan Zu-23, menjaga koneksi data tetap aktif. Wingman-nya mengawasi layar RWP, indera ke-6 pilot tempur yang memberitahu kapan radar musuh mengunci dan kapan rudal akan diluncurkan. 5 mil menuju target, kamera rudal aktif. Layar berisi citra inframerah dermaga dan Jamaran berada di tengah-tengah. Di dek kapal, awak berlari menuju peluncur. Hampir waktunya. 3 mil, 2 mil, mereka hampir sampai. 1 mil. Pilot menggeser titik bidik ke bagian belakang mesin, titik terlemah kapal. Detik berikutnya, hulu ledak menembus lambung dan meledak di dalam. Ledakan merobek struktur internal. Buritan kapal turun 4 kaki dalam 30 detik saat air membanjiri kompartemen. Kapal utama Iran itu perlahan tenggelam ke dasar pelabuhannya sendiri, sementara awaknya melarikan diri melalui jalur yang terendam. Namun pertempuran belum selesai. 200 mil ke barat, target lain masih bertahan. Kapal Macron, tanker sepanjang 228 meter yang diubah menjadi gudang drone Shahed terapung, terbakar hebat setelah dihantam bom GBU-31. Namun kapal itu tidak tenggelam. Dengan kompartemen kedap air, ia tetap terapung, menjadi bom waktu raksasa. Jika terlepas dari dermaga, ia bisa hanyut dan menjadi kapal api di salah satu jalur pelayaran tersibuk di Teluk. Komandan Amerika hanya memiliki 2 bom tersisa, sementara sistem pertahanan udara Thor M1 telah mengunci posisinya dari jarak 11 km. Sistem rudal bergerak buatan Rusia itu telah berpindah 800 meter dari posisi awal dan kini bersembunyi di antara wadah beton. Saat wingman menukik membawa bom 2000 pon, kru Thor M1 lebih cepat. Rudal M9331 diluncurkan, menarik gaya 30G ke arah pesawat. Pilot melakukan manuver geras, menarik 7G hingga penglihatannya menyempit. Rudal melesat sangat dekat, mengguncang kanopi sebelum melesat lewat. 4 detik kemudian, ancaman itu berakhir. Kini giliran serangan terakhir. Pemimpin penerbangan menjatuhkan bom pertama ke garis air depan kapal Macron. Ledakan membuka lubang besar di bawah ruang penyimpanan drone. Air laut masuk dari bawah, sementara bahan bakar yang terbakar menekan dari atas. Kapal itu nampak tidak hanya terbakar, tetapi juga mulai tenggelam dari dalam, perlahan namun tak terhindarkan.
Bom kedua menghantam sisi kiri di tengah kapal yang sudah berputar, menciptakan kerusakan yang tak lagi mampu ditahan oleh sekat kedap air. Macron terangkat di haluan kanan lalu mulai berguling perlahan, gerakan yang langsung dikenali oleh setiap pelaut di dunia. Sebuah kapal yang telah berhenti berpura-pura bisa bertahan. Asap minyak setinggi 4.000 kaki kini menyelimuti pelabuhan bagian dalam. Di bawah tirai hitam itu, 3 kapal perang masih mengapung. Namun setiap pot penargetan di udara kini buta. Layar pemimpin penerbangan hanya menunjukkan dinding gelap, tempat seharusnya terdapat 3 korvet, Zagros, Bayandor, dan Nakdi. Di dekat Bayandor, hanya 40 meter dari sisi kirinya, terdapat fasilitas penyimpanan kapal selam kelas Kilo, 3 kapal diesel elektrik yang bisa menutup Selat Hormuz jika sempat berlayar. Ia memiliki 2 pilihan. Pertama, menjatuhkan bom menggunakan GPS dari ketinggian, seperti menandai lokasi di peta digital. Dalam kondisi ideal, akurasinya hanya meleset beberapa kaki. Namun gangguan sinyal GPS Iran pagi itu mengacaukan segalanya, mengubah deviasi kecil menjadi puluhan kaki, dan selisih 30 kaki berarti menghantam air, bukan kapal. Pilihan kedua, menembus asap, mengidentifikasi target secara visual melalui pod, lalu menjatuhkan bom dengan konfirmasi langsung. Lebih akurat, tetapi berarti masuk ke dalam jangkauan setiap rudal bahu SA-24 Igla milik IRGC, senjata pencari panas yang tak terlihat hingga terlambat. Ia menurunkan hidung pesawat, 1 pilot, 1 bom, dan seluruh garis pantai Iran menjadi ancaman. Wingman bergerak ke timur, mengawasi atap bangunan. Jika sebuah Igla dikembangkan, satu-satunya tanda hanyalah jejak asap. 3 detik dari peluncuran hingga benturan. 3 detik untuk bermanuver, melepaskan flare, dan berharap sistem pencari rudal terkecoh. Pada ketinggian 5.000 kaki, ia menembus lapisan asap. Bukan hanya bau, tetapi rasa. Minyak terbakar dan residu kimia masuk melalui sistem udara, melapisi tenggorokan. Pod masih menunjukkan kegelapan total. 4.000 kaki, tidak ada apa-apa. 3.200 kaki, angin akhirnya merobek tirai asap. Citra mulai muncul. Buritan Bayandor terlihat samar. Baja abu-abu cukup jelas untuk membaca detail lambung. Ia berbelok ke kanan. Tiang Zagros terlihat di atas atap gudang. Nakdi sudah miring akibat pecahan ledakan dari Macron. Ketiga kapal berada di sisi yang menghadap fasilitas kapal selam. Setiap detik di dalam asap adalah kesempatan bagi musuh untuk menembak. Ia menjatuhkan bom pertama ke Zagros. Target berikutnya, Bayandor. Garis airnya hanya 30 meter dari fasilitas penyimpanan. Bom dijatuhkan dari arah timur untuk menghindari hambatan. Nakdi dihantam di bagian yang sudah rusak. 6 kilatan putih menembus asap secara berurutan. Setiap ledakan membuka lambung kapal dan membiarkan air teluk masuk tanpa hambatan. Fasilitas penyimpanan kapal selam dihancurkan oleh gelombang serangan berikutnya dari Super Hornet yang datang dari belakang. Pilot naik ke ketinggian 10.000 kaki dan menilai situasi. Dermaga timur kosong. Kapal serang cepat IRGC tidak terlihat. Semua dermaga telah dipetakan, tetapi kapal-kapalnya hilang. 2 lusin kapal cepat PIKAP-2 ternyata sudah berada di Selat Hormuz, menyebar di antara jalur pelayaran komersial. Mereka bersembunyi di balik kapal tanker besar, berpindah dari satu bayangan radar ke bayangan lainnya. Masing-masing membawa rudal anti kapal Nasr 1 dengan jangkauan 35 km. Inilah taktik yang telah dipersiapkan selama puluhan tahun, menggunakan lalu lintas sipil sebagai perlindungan dan menciptakan ancaman terhadap jalur ekonomi global. Sebuah helikopter MH-60R Romeo menemukan kelompok pertama. 7 kapal bergerak di antara tanker dan kapal kontainer. Dengan AGM-114 Hellfire, pilot harus menyerang dengan presisi tinggi. Ia mengunci target melalui sensor, mengidentifikasi lambung kecil tanpa perlengkapan sipil, lalu menembak dari jarak 4 km. Rudal menembus kokpit. 4 kapal hancur dalam 20 menit, namun lebih dari selusin masih bertahan. Pesawat patroli maritim P-8 Poseidon bergabung dari ketinggian 20.000 kaki, meluncur stabil di atas selat yang tegang. Dari sana, sensor dan radar canggihnya menyapu permukaan laut, menangkap setiap pergerakan sekecil apapun. Di layar operator, titik-titik bergerak seperti bidak catur yang tak pernah diam, masing-masing berpotensi menjadi ancaman atau target. Dengan cakupan pengawasan yang luas, tidak ada kapal yang bisa keluar ke perairan terbuka tanpa terdeteksi. Begitu sebuah target mencoba melarikan diri dari perlindungan sempit selat, keputusan diambil dalam hitungan detik. Serangan diluncurkan tanpa ragu, menghancurkan kapal yang terekspos sebelum sempat menjauh lebih jauh.
Namun situasi menjadi jauh lebih rumit bagi kapal-kapal yang tetap bertahan dekat tanker besar. Mereka memanfaatkan bayangan raksasa baja itu sebagai perisai hidup, membuat penggunaan senjata berat menjadi terlalu berisiko. Satu kesalahan saja bisa memicu kehancuran yang jauh lebih besar dari sekadar target yang diincar. Pertempuran pun berubah karakter. Dari dominasi jarak jauh yang dingin dan terukur, kini menjadi konfrontasi jarak dekat yang brutal. Ruang gerak menyempit, keputusan harus diambil lebih cepat, dan setiap manuver terasa seperti pertarungan pisau di ruang sempit, tanpa ruang untuk kesalahan. Dua jet tempur F-18 Hornet memasuki area dengan kecepatan tinggi, menukik rendah untuk melakukan strafing run. Meriam M61A2 Vulcan mereka meraung, memuntahkan hingga 6.000 peluru per menit. Garis-garis proyektil membelah udara, menghantam permukaan laut dan target dengan presisi mematikan. Namun bahkan dengan kekuatan sebesar itu, resiko tetap menghantui. Setiap tarikan pelatuk hanya berlangsung setengah detik, cukup untuk melumpuhkan atau menghancurkan sasaran. Tapi jika meleset sedikit saja, peluru bisa mengenai kapal yang tak seharusnya, atau memicu bencana yang lebih luas. Di tengah kekacauan itu, keberanian dan ketepatan menjadi satu-satunya pembeda antara kemenangan dan kehancuran. Di atas semua itu, kru di dalam P-8 Poseidon terus memperbaharui gambaran medan tempur secara real-time. Suara komunikasi radio bersahut-sahutan, menyatukan setiap elemen dalam satu alur koordinasi yang rapat. Setiap peringatan, setiap perubahan posisi menjadi krusial, karena satu detik keterlambatan bisa berarti kehilangan kendali atas situasi. Sementara itu, kedua F-18 Hornet harus terus bermanuver menghindari ancaman balik dari bawah. Di antara asap, percikan air, dan bayangan kapal tanker, mereka berputar cepat untuk serangan berikutnya. Tidak ada ruang untuk ragu, hanya insting, latihan, dan keberanian yang memandu mereka bertahan dalam pertempuran yang semakin kacau dan mematikan. Menjelang siang, 10 kapal lagi hancur atau tidak berdaya, namun beberapa masih berhasil mencapai perairan dangkal di sekitar Abu Musa dan Pulau Larak. Wilayah itu terlalu sempit untuk rudal jarak jauh, pantulan radar terhalang tebing batu. Tetapi pertempuran belum selesai. Angkatan Laut masih memiliki opsi terakhir, dan pertempuran di Selat Hormuz masih jauh dari berakhir.